Ya. Assalamualaikum Bu ya. Ya Pak Afkar dan lain-lainnya. Allah kan uh, ingin gitu agar manusia itu tertarik untuk memanfaatkan akalnya. Nah, karena dengan akal itu bisa mengangkat derajat manusia sehingga manusia menjadi makhluk yang paling tinggi di antara malaikat, hewan dan sebagainya. Nah, ada yang dikatakan ada yang mengatakan Einstein mengatakan bahwa ilmu tanpa agama itu sesat. Nah, agama tanpa ilmu bodoh. Nah ini ketika kita ilmu dieksperimenkan, Bu ya. Nah di situ ada unsur-unsur penasaran, ada rasa penasaran untuk pembuktian dari eksperimen itu. Tapi itu kan juga membutuhkan waktu. Nah, ketika waktu itu dari eksperimen itu ternyata menghabiskan waktu yang bertahun-tahun dan sebagainya gitu. Nah, apakah itu sebuah kesia-siaan atau tidak? Kalau eksperimen itu berhasil, ada juga yang tidak berhasil, kan seperti itu. Nah, ini dari eksperimen itu banyak juga teman-teman ilmuwan asing itu akhirnya menjadi muslim karena temuan-temuannya itu menurut saya bagus juga sih gitu ya, karena memang Allah ilmunya banyak sekali, mereka bisa menemukan dari berbagai macam ilmu gitu. Nah yang pertanyaan saya apakah ada tuntunan Allah tentang ilmuwan seperti saya gini gitu Bu ya? Kalau tuntunan bertobat ada gitu ya, tuntunan buat ilmuwan nih seperti apa ya gitu. Karena kan waktu habis nih digunakan buat eksperimen gitu untuk tidak menggaji agama gitu, waktunya sayang gitu. Kalau kita tidak serius, eksperimen itu bisa tidak tercapai. Begitu Bu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Nanang Ruyat di Jakarta. Masih berkaitan dengan ilmu dan ilmuwan. Oke. Saya ingin mengatakan ibadah yang paling tertinggi dan akan berlanjut pahalanya sampai kita sudah mati adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Pahalanya orang yang menemukan listrik, Masya Allah, kayak apa tuh pahalanya? Merubah kehidupan kok. Iya. Jadi ketika Pak Nanang itu betapa melelahkannya bertahun-tahun bereksperimen, justru ibadah Anda dalam bereksperimen itulah ibadah yang sangat luar biasa. Mendekam di laboratorium untuk meneliti satu virus bertahun-tahun sampai dia menemukan vaksin menyelamatkan manusia. Itulah ibadah. Itulah ibadah. Itulah ibadah. Adapun yang geleng-geleng la ilaha illallah itu untuk pribadinya sendiri tuh mah. Inilah ibadah. Umat Islam telah lupa. Ini ibadahmu. Makanya ketika umat Islam pada periode awal pada zaman Daulah Abbasiyah, mereka bereksperimen, mereka masuk hutan keluar hutan, memimpin dunia. Nah sekarang dengan ritual-ritual ini akhirnya masjid banyak, jamiahan di mana-mana, gerada geruduk terpuguh jadinya. Nggak jelas. Iya, otaknya bodoh semua. Nah, eksperimen itu bukan hanya waktunya saja, bahkan memakan korban puluhan ribu yang meninggal untuk membuktikan bahwa manusia bisa terbang, ngojai di udara. Ya, udara kan bisa di air kan kita bisa berenang, itu juga berenang udara dengan kecepatan kipas yang demikian, pakai jet segala macam. Apa dikiranya korbannya tidak banyak? Jatuh mati sekian puluh orang, bikin lagi jatuh lagi, nggak pernah kapok kok. Kenapa orang Eropa bisa melakukannya, orang Islam tidak? Kenapa? Udah takut mati. Jadi yang bertuhan siapa? Nah itulah persoalannya. Jadi
seperti itu. Jadi adapun akal dimaksudkan memang betul. Ini memanfaatkan akal semaksimal mungkin sebagai anugerah. Bahwa manusia dibedakan dari binatang biasa adalah karena manusia adalah makhluk yang berakal. Itulah yang membedakan. Tapi juga kita tahu yang menyebabkan kita menderita juga akal kita juga. Kucing ibunya mati, sedih enggak? Sedih enggak? Ya sudah selesai. Mungkin dia terharu sebentar terus lupa. Tapi kan kita berakal, ibunya mati, waduh kita berbulan-bulan nangisnya. Ya kan begitu? Betul enggak? Bapak mati sama, istri minta cerai sama-sama. Istri lagi dengan lelaki yang lain, kuitan naik pitam ya kan, tapi kucing cuek aja. Jadi jangan-jangan akal ini hanya membawa penderitaan saja. Kucing nggak mikirin dia punya duit atau tidak duit kok. Iya, burung nggak pernah mikirin bagaimana bikin gudang. Yang penting bagi berangkat dalam keadaan lapar, sore pulang sudah kenyang kok. Tapi kita yang ini masih mikirin nanti besok makannya bagaimana. Kalau begitu, akal itu sebagai nikmat atau sebagai bencana bagi kita. Jangan-jangan orang yang paling bahagia orang yang ada akalnya. Orang gila itu orang paling bahagia loh. Jangan-jangan. Nah, tidak demikian. Ya, akal tetap kita gunakan untuk bereksperimen, untuk meningkatkan kualitas hidup, terus dalam membangun peradaban. Akan tetapi dari kajian Tuhan ini, ilmu pengetahuan yang telah kau miliki jangan menjadi andalan utama untuk menemukan Tuhanmu, ya kan? Untuk membangun kebahagiaanmu. Karena kenapa? Di dalam ilmu sendiri di situ ada kontradiksi-kontradiksi, ada paradoks-paradoks. Namanya ilmu pengetahuan selalu menimbulkan perbedaan pendapat. Apakah ilmu agama, ilmu ilmu fisika, ilmu sosial dan sebagainya. Dalam ilmu ekonomi, Rizal Ramli dengan Sri Mulyani sama-sama ahli ekonomi, nggak sama pendapatnya kok. Iya kan? Sigmund Freud dengan Alfred Adler sama-sama pendiri psikoanalisis, mereka berpisah mendirikan mazhab masing-masing. Ya, Syafi'i Maliki juga sama, berantem juga. Semua ilmu fisika dan ilmu fisika juga sama. Ya, Tesla dengan Nikola Tesla dengan Albert Einstein ya akan berbeda. Bahkan temuan-temuan Einstein sendiri tentang nuklir juga setelah diuji ulang ternyata ada perbedaan, bahwa proton yang ditentukan oleh Einstein itu ternyata tidak sebesar itu, 14% lebih kecil. Kenapa? Karena uji cobanya bukan menggunakan elektron tapi menggunakan ion. Nah, itu kan berarti diuji dengan metode berbeda, hasilnya berbeda. Jadi dalam ilmu sendiri tidak ada kepastian 100%. Ada bagian terkecil, ada lorong-lorong gelapnya akibat daripada sudut pandang yang berbeda. Kita mencari ilmu untuk ilmu, tapi jangan difinalkan dengan ilmu aku bisa menemukan sesuatu yang benarnya mutlak. Dengan ilmu pengetahuan engkau tidak akan bisa menemukan kebenaran secara mutlak. Makasih gitu kira-kira.